Ketua Komite SMA Negeri 1 Tumijajar Edi Anwar membantah keras isu pungli mengatasnamakan sumbangan sekolah. Menurutnya, sumbangan yang disampaikan ke wali murid bersifat tidak mengikat dan disesuaikan dengan kemampuan wali murid. Tegas, ia mengatakan komite sekolah tidak pernah melakukan pungli mengatasnamakan sumbangan, apalagi mengharuskan setiap wali murid menyumbang dengan jumlah yang ditentukan. Pertama, sumbangan itu benar ya. Sumbangan ya. Digarisbawahi sumbangan ya. Sumbangan karena kaitannya dengan Permendikbud, kemudian Pergub itu dibenarkan. Nah, sumbangan itu tentunya kita berdasarkan kebutuhan dasar pendidikan siswa kan. Kemudian sumbangan itu juga tidak mengikat. Kalau seperti yang berkembang saat ini kan seolah-olah itu sumbangan itu wajib, kemudian itu ada pula yang berpendapat bahwa itu biaya masuk sekolah, enggak, itu saya katakan tidak. Kalau memang 3.750.000 itu kan tergantung lagi kembali kemampuan para wali murid. Contoh, ini sudah 81 5 hari yang lalu, ada yang berani nyumbang cuma 200, ada yang berani nyumbang cuma 500, ada yang 1 juta. Dan setelah kita lihat memang nggak punya kemampuan ini, itu kita akan akomodir semua itu. Dan perlu diingat, sumbangan ini sifatnya 1 tahun, bukan untuk begitu masuk itu aja nanti ada sumbangan lain, enggak, saya dipatok, itu tidak. Jadi untuk biaya pendidikan selama 1 tahun. Kemudian program komite pasti akan melanjutkan program komite terdahulu lah ya, mungkin itu kira-kira gitu gambarannya. Bang, pengecualian ada nggak Bang untuk murid baru terkait masalah sumbangan itu seperti anak yatim piatu Bang? Kalau dia anak yatim piatu itu di 0 rupiahkan sampai dengan dia tamat di SMA itu. Jadi ada pengecualian Bang ya? Ada pengecualiannya. Dan sumbangan itu pun tidak mengikat Bang ya? Enggak, tidak ada pengikat. Terus daripada sumbangan itu sendiri Bang, itu peruntukan programnya sudah tersusun Bang ya? Ada di dalam RKAS sekolah, rencana kebutuhan anggaran sekolah. Kita melihat kan di situ, yang menyusun itu kan pihak sekolah. Nanti akan kita lihat itu kebutuhannya disetujui oleh komite, kemudian itu kan namanya rencana ya, rencana. Mungkin yang dalam waktu dekat ini karena anak saya yang nomor 4 sedang sekolah kelas 11 IPA 5, itu sering saya tanya pulang kalau musim hujan, kenapa sepatu kamu belepotan? Ya dia ngomong, gimana di sana itu nggak ada paping ya, saya harus ninjak tanah dan seterusnya. Nah itu akan kita sebagian akan ke sana. Selain daripada paping Bang, program daripada itu Bang, apa lagi Bang? Ada bangunan, bentuk bangunan gedung ya, yang sudah terbangun oleh periode terdahulu. Kemudian kita lihat belum ada pagar pengamanan tangga. Kami khawatir nanti kalau anak-anak kita ini lari-lari terpleset bisa jatuh dan itu membahayakan. Kemudian meneruskan program yang lama juga untuk sarana ibadah. Harapan Abang sendiri kepada masyarakat luas Bang, terutama untuk wali murid itu apa Bang? Harapan saya bagi wali murid, ayo kita berpartisipasi penuh dalam bidang pendidikan. Nggak usah kita ngomong yang lain-lain, yang tepat anak kita sekolah dulu. Ini kepada wali murid. Bentuknya adalah dana partisipasi. Ya, dana partisipasi nanti akan dikelola, kita buktikan bahwa itu betul-betul berpartisipasi. Dan saya juga berharap, karena dianjurkan dalam Permendikbud 2016 itu, bagi pengusaha-pengusaha berpartisipasilah di dunia pendidikan, minimal di sekolah-sekolah yang berada di lingkungan tempat usaha itu. Itu harapan saya. Nah, demi kemajuan pendidikan kita di Indonesia. Terima kasih Bang ya atas perhatian. Regional 1 Lampung, Budiman melaporkan.